Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyaallah muslimin jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari Ahad tanggal 19 Jumadil Awal 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 Januari 2021. Saat lagi kita akan mengikuti kajian doa yang sama akan disampaikan oleh Kang Ahmad Bapak Kiai Haji Solihuddin Ustaz Agama. Tema hari ini kami persilakan nanti kepada beliau, dan seperti biasa pengajian kita dibagi dua bagian. Bagian pertama penyampaian materi doa waktunya lebih kurang 1 jam, dan kemudian kita masuk ke bagian kedua yaitu dialog doa. Untuk itu mari kita buka pengajian ini dengan basmalah. Dan kepada yang terhormat kami persilakan Pak Kiai Haji Solihuddin Ustaz Agama untuk menyampaikan materi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Shadaqallahul azim. Wilujeng sumping ibu-ibu, bapak-bapak, dengan wajah baru di tahun baru, dan bagi umat Islam tidak ada tahun baru atau tahun lama ya. Setiap saat kita dituntut oleh Allah untuk melakukan muhasabah, dan muhasabah itu jangan nunggu akhir tahun, apakah itu tahun Hijriah atau tahun Masihiyah. Setiap saat Allah meminta kita untuk melakukan muhasabah, bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, bahwa besok kita harus mempunyai perencanaan akan lebih baik daripada hari ini. Itu yang diminta oleh agama kita. Pada pertemuan yang santai ini kita akan menelisik satu surat di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan selesai 1 jam ini. Pada pertemuan yang sudah lama kita berkenalan dengan surat Waqiah. Pada hari ini kita akan bergeser ke belakang satu surat, yaitu surat Ar-Rahman. Kita akan menelisik surat Ar-Rahman. Jumlah ayatnya 78 ini surat Ar-Rahman ini. Ada ulama yang menyebut 76, tapi realitasnya di dalam mushaf di buledan 78. Ya, kita ikuti yang ada di mushaf saja. Kita lepas dari perdebatan para ulama tentang jumlah ayat yang ada di surat Ar-Rahman yang berbeda di antara sebagian ulama. Kalau kita buka YouTube, ini kita segarkan kembali kenapa surat Ar-Rahman ini menjadi penting. Salah satunya adalah ada beberapa video yang viral di YouTube. Di antaranya adalah tentang temuan saintis, para ahli sains, tentang laut yang bertemu tapi tidak bercampur. Bertemu tapi tidak bercampur. Cek sirah teka harti, menyapa panggih tapi tercampur. Menurut kepala kita tidak bisa dipahami.
tapi realitasnya ada. Saya menemukan ada sekitar 5 laut yang bertemu tapi tidak bercampur. Kalau misalnya kita ke Selandia Baru ya, mun aya ongkosna. Kalau kita ke Selandia Baru, kita akan menemukan sebuah pantai di Aupori ya. Itu pertemuan 2 laut, yang 2 laut itu tidak bercampur, warnanya berbeda. Kemudian kita misalnya ke Denmark. Di Denmark juga ada 2 laut, pertemuan laut Baltik dengan laut utara ya. Itu juga sama, bertemu 2 laut itu tapi tidak bercampur, warnanya beda. Atau kita ke Bahama. Jadi di Bahama itu kita menemukan ada 2 laut yang bertemu di satu sisi laut Atlantik, kemudian ada laut Karibia. Nah, kalau kita melihat dari sisi laut Atlantik, kita akan melihat warna lautnya berwarna biru pekat, biru pisan maksudnya gitulah. Tapi kalau kita melihat dari sisi laut Karibianya, itu warnanya hijau. Padahal itu laut bertemu tuh, gitu ya. Nah, isyarat di dalam Al-Quran kita akan menemukan pertemuan 2 laut itu tetapi tidak bercampur ada di dalam surat Ar-Rahman. Nah, itu temuan sains ya. Ada lagi temuan bukan temuan ya, dugaan yang dianggap sebagai sains, sebagai pengetahuan, tapi sesungguhnya bukan pengetahuan. Dalam bahasa barudak karuliah nama disebut dengan pseudo science, sains pura-pura. Yaitu ada di dalam surat Ar-Rahman juga, ya ma'syaral jinni wal insi inistata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Ayat ini sering digunakan oleh sebagian orang untuk menegaskan bahwa ada perintah Allah untuk menembus jagat raya, untuk menembus cakrawala, untuk menembus langit. Ya ma'syaral jinni wal insi, hai jin dan manusia, ini statoktum, jika kalian mampu, antang pudu min aktoris samawati wal ar, untuk menembus ujung langit dan bumi, fanfudu, silahkan tembus. La tanfuduna illa bisultan. Kalian, kata Allah, tidak bisa menembus batas langit dan bumi atau ujung langit dan bumi atau tungtung langit illa bisultan. Nah, ini kata sultan ini kemudian bagi orang yang menganggap bahwa ayat ini adalah ayat sains, ayat yang mengisyaratkan tentang ilmu pengetahuan, sultannya itu disebut dengan teknologi, illa bisultan, kecuali dengan teknologi. Nah, ini namanya dalam bahasa anak-anak kuliah ini pseudo science. Jadi ayat yang dianggap sebagai ayat sains tapi sesungguhnya bukan ayat sains. Nah, ini perlu ilmu pengetahuan tentang ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, yang salah satunya adalah ilmu munasabah. Nah, ilmu munasabah itu adalah ilmu yang berkaitan dengan hubungan antar ayat. Ayat ini ngomongin apa, rumpun ayatnya ada berapa, kemudian maknanya apa. Nah, ini penting memahami munasabah itu. Kalau tidak memahami munasabah, maka kita akan
keliru memaknai Al-Quran. Dulu saya pernah mengatakan kepada para ibu dan para bapak, di dalam Al-Quran misalnya kita menemukan kata ma'un. Coba dalam bahasa Arab ma'un itu apa itu? Apa itu dalam bahasa Arab? Ma'un, air, ya kan? Bahasa Arab ma'un itu kalau di Indonesia kan artinya air. Tapi tidak seluruh kata ma'un di dalam Al-Quran itu artinya air. Kita harus melihat munasabahnya, hubungan antar ayatnya, atau dalam bahasa anak kuliahan disebut dengan konteksnya, siyakul kalamnya. Misal kata ma'un diartikan air, kita akan menemukan di surat Waqiah yang dulu pernah kita bahas. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Tidakkah kalian melakukan penelitian, melihat, meriset tentang air? Nah itu, ma di situ artinya air. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Tidakkah Anda melakukan riset, penelitian tentang air yang setiap hari Anda minum itu? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kaliankah yang menurunkan, yang membuat, yang menciptakan air, yang menurunkan dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun, atau kami yang membuat dan yang menurunkan? Itu ma artinya air. Nah kemudian ada ma yang artinya hujan. Wa anzalna minas sama'i ma'a. Itu ma'a di situ artinya hujan. Dan kami turunkan dari langit hujan. Ada lagi air yang artinya sperma, mimma'in dafik, surat At-Tariq. Ma'in dafik, sperma yang memancar. Nah begitu juga ketika kita bertemu dengan surat Ar-Rahman yang akan kita bahas ini, jangan gegabah mengartikannya, memaknainya, menerjemahkannya, dikait-kaitkan dengan hal-hal yang sesungguhnya hubunganana, teu aya hubunganana, dipaksakan seperti pada kasus ayat ya ma'syarul jinni wal insi tadi. Ini banyak ini, bahkan para cendekiawan yang terjebak bahwa ayat ini adalah ayat tentang antariksa. Ya ma'syarul jinni wal insi, wahai jin dan manusia, ini stata'tum, jika kalian semua mampu, antangfudu min aqtaris samawati wal ar, untuk menembus langit dan bumi, famfudu, silahkan. Tapi kata Allah, la tanfuduna illa bisultan. Kalian, kata Allah, wahai jin dan manusia, tidak akan mampu menembus jagat raya ini illa bisultan, kecuali dengan sains, teknologi. Nah itu kan dipaksakan itu. Padahal konteksnya ini adalah manusia nanti di akhirat, di nerakanya Allah, disiksa, kemudian Allah tantang mereka. Allah tantang orang yang ada di nerakanya Allah itu. Kata Allah, silahkan, kalau kalian bisa kabur dari neraka ini, silahkan kalian tembus langit dan bumi, kalau kalian bisa keluar dari neraka ini. Tapi ingat, kata Allah, la tanfuduna illa bisultan, tidak akan bisa keluar kalian dari neraka ini kecuali dengan kekuasaan. Gitu ya. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang masuk ke nerakanya Allah.
Nah, untuk memahami surat Ar-Rahman kita mulai saja. Kita coba belajar sedikit tentang ulumul Quran dulu ya, supaya agak nyambung ini pembahasannya. Jadi begini, Al-Quran yang 114 surat 6666, ya kalau ada yang ragu jumlah 6666, dihitung sendiri aja nanti di rumah ya, silakan. Karena ini diperdebatkan ini, ada yang memang ada yang tidak persis 6666 ya. Ini saya pernah kemukakan dulu angka 6666 ini hitungan kawan-kawan kita di Muhammadiyah. Jadi organisasi kemasyarakatan yang namanya Muhammadiyah dulu pernah menghitung dan mereka sepakat bahwa jumlah ayat Al-Quran itu 6666. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak misalnya tidak mau ya dengan angka segitu karena meragukan, hitung aja nanti. Mungkin tidak persis 6-nya 4 ya. Tapi kita juga tidak mesti suuzon, wah ini supaya angka 6-nya ada 4 terlihat hebat, dicocok-cocokkan, padahal tidak segitu, nggak mesti begitu juga ya. Ya kita hitung aja untuk meyakinkan. Oke. Jadi Quran yang 114 surat itu dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, surat-surat Al-Quran yang panjang. Nah, surat-surat Al-Quran yang panjang itu ini nih: Suratul Baqarah, Suratul Ali Imran, Suratul Nisa, Suratul Maidah, Suratul An'am, Suratul A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Nah, ini Al-Anfal dan At-Taubah ini disatukan. Padahal ini 2 surat ini. Ya nggak apa-apa juga sih. Karena kalau Al-Anfal saja itu suratnya pendek itu. Suratnya pendek. At-Taubah saja juga suratnya pendek. Jadi disatukan supaya masuk ke At-Tiwal, bagian surat yang paling panjang-panjang gitu ya. Walaupun Ibnu Katsir tidak setuju ini, Ibnu Katsir tidak memasukkan At-Taubah tapi memasukkan surat Yunus. Wallahualam. Kemudian ada yang kedua, jadi yang paling panjang yang ini nih, paling panjang dalam Al-Quran ini. Kemudian yang kedua ada pembagian yang jumlahnya kira-kira 100-an lah, mi'ayin, 100-an. Ini dimulai dari surat Yunus sampai surat Al-Qasas. Oke, kemudian yang 100-an ini dibagi menjadi tiga kelompok ya. Kelompok pertama dari Yunus sampai Ibrahim. Nanti bisa minta ke Ustadz Amran ya kalau mau di copy ini. Kemudian kelompok yang kedua dari surat Al-Hijr sampai Maryam. Kelompok ketiga dari Thaha sampai Al-Qasas. Nah, kemudian yang ketiga, pembagian yang ketiga ada Al-Quran yang dikelompokkan ke Al-Mathani. Al-Mathani ya, itu dari Al-Ankabut sampai Al-Fath. Al-Ankabut sampai Al-Fath. Nah, yang terakhir ini masuk ke kelompok Al-Mufassal. Nah, surat Ar-Rahman ini termasuk surat Al-Mufassal. Jadi Mufassal itu surat-surat pendek yang ciri batasnya menggunakan bismillah seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim, surat lagi, Bismillahirrahmanirrahim, surat lagi, itu disebut Mufassal, surat-surat pendek. Nah, Mufassal ini fungsinya menurut Sa'id Hawa. Ini Sa'id Hawa ini sebentar ya. Sa'id Hawa. Ini Sa'id Hawa ini pengarang kitab Al-Asas fi
fi at-tafsir. Nanti kalau ibu-ibu dan bapak-bapak perlu kitab ini, nanti saya kasihkan ke Ustaz Amran dalam bentuk PDF dan silakan di copy ya. Tapi bahasa Arab ya, nggak apa-apa lah. Ya kan namanya juga belajar ya. Al-Asas fit Tafsir. Nah ini rincian ini diambil dari kitab ini, Al-Asas fit Tafsir. Ini Said Hawa ini termasuk mufasir modern ya, modern. Ada beberapa mufasir modern itu, ahli tafsir modern itu seperti Sayyid Qutb, pengarang kitab Fi Dhilalil Quran, Al-Asas fit Tafsir. Setelahnya, jadi setelah Sayyid Qutb, kemudian ada Al-Asas fit Tafsir, Said Hawa. Kemudian ada lagi Muhammad Ali As-Sabuni, pengarang kitab Sofatut Tafasir. Kemudian ada yang kontemporer, As-Sabuni itu beberapa tahun ke belakang wafat ya di daerah Qatar ya. Kemudian ada lagi Mutawali Sya'rawi. Kemudian ada lagi Wahbah Az-Zuhaili, pengarang kitab Tafsir Al-Munir. Itu banyaklah mufasir-mufasir modern dan kontemporer yang bisa kita baca di beberapa situs yang menyediakan kitab-kitab ini secara gratis ya. Tapi lagi-lagi bahasa Arab, bahasa onta ya. Oke, nah surat Ar-Rahman ini di bagian mufassal ini surat kelima. Pertama surat Ad-Dzariyat, At-Tur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah. Ini yang dulu pernah kita bahas ini. Kita mundur satu surat ke belakang. Insya Allah nanti kalau ini tuntas, kalau tidak tuntas ya dilanjut lagi. Kalau tuntas ini pembahasan surat Ar-Rahman, kita masuk ke surat setelah Waqi'ah, surat Al-Hadid, gitu ya. Oke, ini nih Al-Hadid nih, Al-Hadid. Nanti kalau selesai Al-Hadid, ya kemana aja enaknya gitu ya. Nah seperti itu rinciannya. Jadi Quran itu ada yang panjang, ada yang seratusan kurang lebih, ada masani itu ayat-ayat yang di surat-surat tersebut diulang-ulang. Kemudian ada mufassal itu ayat-ayat surat yang isinya rincian dari yang panjang itu. Nah seluruh surat yang 114 itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, ini agak rumit ini tapi nggak apa-apa lah, santai aja. Seluruhnya itu bermuara pada surat Al-Baqarah. Jadi Al-Baqarah itu muaranya, sumbernya. Seluruh ayat-ayat Al-Quran yang 113 surat itu muaranya, nginduknya ke surat Al-Baqarah. Jadi 113 surat itu menjelaskan surat Al-Baqarah, gitu ya, menjelaskan surat Al-Baqarah. Jadi apapun yang ada di 113 surat itu semuanya bibitnya ada di surat Al-Baqarah, bibitnya. Nah makanya kalau kita baca Al-Asas fit Tafsir karya Said Hawa ini, kita akan menemukan oh iya ya gitu ya, tapi panjang ya, sekitar 6.000 halaman lah ya. Ya nggak apa-apa lah, ya pelan-pelan aja. Kita masuk ke kaidah usul fikih saja. Mala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa dijangkau seluruhnya, ya sebagian juga nggak apa-apa. Dalam bahasa Jerman nama mending keplok daripada tamplok, gitu ya. Ya mending sedikit kita dapat daripada tidak dapat sama sekali. Begitu ya. Ini persis analogi ini pernah saya gunakan kepada orang yang sholat nggak khusyuk, ya kan? Tuh khusyuk wae gini sholat teh, mending tong sholat. Itu keluar dari kaidah mala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Lamun sholat can khusyuk tong ditinggalkan sholatna. Lamun sholatna ditinggalkan khusyuk moal beunang, gitunya. Arek kumaha khusyukna pan sholatna geus henteu. Nah itu dengan terus menerus kita sholat akan terbentuk sikap khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusyuk itu fokus ya.
fokus gitu. Tidak ada ingatan lain selain kita mengingat Allah, itu maksudnya khusus seperti itu ya. Jangan terlalu jauh ya. Jangan terlalu jauh khusus dalam pengertian misalnya aya nu neungeul di tukangeun teu karasa, itu terlalu jauh lah ya. Seperti kita mengkiaskan sholatnya Imam Ali bin Abi Thalib, ya kan? Tombak panahnya dicabut ketika dia sholat. Sebetulnya bukan tidak terasa itu. Bukan tidak terasa oleh Ali bin Abi Thalib itu, tapi dia mengalihkan fokus pencabutan panahnya ke hadirat Allah, dengan kehadiran Allah gitu ya. Dipepene lah bahasa Sunda begitu ya. Oke, kita masuk ke surat Ar-Rahman supaya efektif ya. Suratul Rahman. Nah, berdasarkan pembagian dari Said Hawa tadi dalam kitab Al-Asas fit Tafsir, nah ini coba kita lihat, ini agak aneh ini Said Hawa ini. Anehnya dia menyebut bahwa surat Ar-Rahman itu wahya madiniyatun. Madiniyah bukan madaniyah ya. Ini kita sering menyebut Makkiyah, Madaniyah, padahal bukan Madaniyah, itu Madiniyah. Kalau Madaniyah itu artinya peradaban. Dalam bahasa Inggrisnya civilization. Tapi Madiniyah, kalau Madiniyah itu artinya kemadinahan. Jadi ayat-ayat yang berhubungan dengan turunnya di situ, di Madinah. Kalau Madaniyah berarti ayat-ayat tentang peradaban gitu ya. Tapi tidak ada masalah juga sih. Selagi kita memaksudkan Madaniyah itu Madinah, ya nggak apa-apalah. Toh orang Arab juga sering melakukan kesalahan dalam pembicaraan mereka ya. Tapi karena mereka orang Arab, ya kita tidak bisa mengkritik mereka ya. Tidak bisa. Dulu saya pernah contohkan ada huruf ba masuk ke dalam kata kerja. Itu kan aneh itu. Itu kalau ada sekson haji, pengarang kitab Jurumai dicabok eta. Atau ada pengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik, karya Ibnu Malik, itu bahaya itu, bid'ah itu. Huruf ba masuk ke dalam kata kerja itu, kan huruf ba itu masuk ke dalam kata benda, ke dalam isim ya. Ketika saya menghadiri kuliahnya Ibrahim Khalifah ya, dosen tafsir saya dulu di S2 di Universitas Al-Azhar, dia menyuruh saya untuk menghapus papan tulis ya Salahuddin lau samahta bita'khudu al-mimsahah, tolong ambil penghapus untuk menghapus papan tulis. Wah, itu bahaya itu, bid'ah itu. Ada huruf ba, huruf jar masuk ke dalam kata kerja, nggak boleh itu. Tapi karena yang ngomongnya orang Arab, ya kita mau ngomong apa, orang Arab kok yang ngomongnya ya gitu ya. Kecuali yang membuatnya orang Indonesia, ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting paham. Orang Indonesia kan biasanya kreatif. Dulu saya pernah contohkan misalnya halal bihalal. Halal bihalal itu buatan orang Indonesia itu, tapi ditulis dalam bahasa Arab. Orang Arab sendiri nggak ngerti halal bihalal itu apa, ya kan? Dulu saya pernah mencontohkan, saya pernah volunteer ketika saya S3 di UIN Jakarta. Saya volunteer di kedutaan Saudi ya, di MT Haryono. Saya minta izin mau halal bihalal. Lo sama ya mudir, ana abgo halal bihalal di Bandung. Halal bihalal, mereka kaget, apa itu halal bihalal ya. Kalau bahasa kita ya silih halalkeun lah gitu ya mungkin ya. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting paham gitu ya. Ya nggak apa-apa. Maksud saya kita harus membedakan yang ngomongnya siapa. Kalau yang ngomongnya orang Arab ya nggak boleh mengkritik lah. Yang ngomongnya orang Arab kok. Tapi kalau orang Indonesia nulis Arab, jika bahasa Arab ya bisa benar bisa salah. Oke, jadi ini saya koreksi ya, karena mayoritas ulama menyebut bahwa surat Ar-Rahman ini masuknya ke Makkiyah. Itu ya, Makkiyatun.
Nah ini makiyatun. Jadi wahia surat Ar-Rahman itu makiyatun, turunnya di Mekah gitu ya. Supaya ibu-ibu dan bapak-bapak nanti jangan kaget pas di rumah. Loh, kok ada Madiniyah sih? Padahal di literatur lain disebut makiyah. Emang makiyah ya. Hanya beberapa ulama yang menyebut bahwa surat Ar-Rahman ini turun di Madinah. Oke, ini terbagi kepada tiga kelompok, ya kan? Kelompok pertama, Said Hawa menyebutnya sebagai muqaddimah. Kelompok yang kedua, konten yang masuk ke rumpun ke-1, tapi disebutnya kedua dia. Jadi ini kontennya, ini muqaddimahnya. Yang 2 dan 3 ini kontennya. Jadi kontennya 14 sampai 36, kemudian 37 sampai 78 ini kontennya. Saya pernah menyebut teori ini di surat Waqiah dulu ya Bu ya. Surat Waqiah itu ada muqaddimahnya, ada isinya, ada penutupnya. Gitu ya. Nah, ini penutupnya ada di ayat 78. Penutupnya hanya satu ayat. Penutupnya. Oke, jadi kontennya 14 sampai 77, isinya 14 sampai 77. Gitu ya. Supaya memahami surat Ar-Rahman ini saya coba ulangi ya. Ini melawan lupa. Melawan lupa di surat Waqiah dulu. Idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaq'atiha kadhibatun khafidatur rafi'ah idza rujatil ardu raja wa busatil jibalu basan fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanati wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'ama wasabiquna sabiqun. Sampai di situ itu muqaddimah. Ada yang mengatakan sampai wa kuntum azwajan salasa. Enggak apa-apa lah. Nah setelah itu isinya, jadi menjelaskan tentang 3 kelompok itu. Ada kelompok ashabul yamin atau ashabul maimanah, kelompok kanan. Ada ashabul shimal, kelompok kiri. Ada asabiqun as-sabiqun, kelompok baris terdepan ya, garda terdepan, segala rupa pangheulana, itu asabiqun as-sabiqun. Nah di tengahnya menjelaskan itu, kemudian di ujungnya penutupnya wa amma in kana minal muqarrabin. Muqarrabin itu merujuk ke mana itu? As-sabiqun as-sabiqun. Wa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa rihanu wa jannatun na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin, ashabul maimana. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin, merujuk ke ashabus shimal. Fanuzul min hamimi wa tasliyatu jahim inna hadza lahu haqqul yakin fasabbih bismi rabbikal azim. Nah itu kesimpulannya atau penutupnya. Nah di surat Ar-Rahman ini juga seperti itu. Ada muqaddimahnya atau pengantar lah dalam bahasa kita itu, dari ayat 1 sampai ayat 13. Kemudian isinya dari 14 sampai 77. Nah 14 sampai 77 ini dibagi 2, 14 sampai 36, kemudian 37 sampai 77, plus yang satunya ikhtitam atau penutup gitu ya. Ini Said Hawa menyatukan ini. Jadi kalau kita mau buat rinci lagi, jadi 37 sampai 77, oke. Kemudian 78-nya penutup. Loh, penutupnya begitu sih? Penutup gitu ya. Loh, penutupnya gitu juga. Penutup. Oke, seperti itu. Nah, ini buat sekedar pengetahuan sajalah. Oke, kita mulai masuk. Nah, ini
pembagian ini kalau mau menelusuri lebih lanjut, ini kita bisa menemukan di Tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir, Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili. Nah, ini pembagian ini nih. Nah, pembagian ini nih, nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Jadi surat Ar-Rahman itu dibagi menjadi beberapa subtema. Nah, itu ya. Ada tema pokok, ada subtema. Nah, subtemanya yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 13 itu subtemanya adalah min ni'amillahi az-zahirati. Sejumlah nikmat-nikmat Allah yang zohir, nampak, katingali, karasa, kaambe, kacium, gitu. Kedengar gitu. Itu az-zahira. Gitu ya, satu. Nah, kita umumnya aja dulu, besarannya dulu. Yang kedua 14 sampai 36. Nah, 14 sampai 36 ini ada sub-sub temanya dari ayat 14 sampai 16 ni'matul khalqi, nikmat penciptaan. Nah, ini nanti akan nyambung fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu sedang Allah sedang ngasih warning pada nikmat yang mana, itu akan ketahuan itu, gitu ya. Sehingga nah Gusti Allah teh loba-loba teuing ngulang-ngulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, padahal sakali ge cukup, gitu kan. Untuk apa? Nah, ini akan terjawab dengan menggunakan pengelompokan seperti ini, gitu ya. Oke. Jadi nikmat penciptaan itu bahwa kita telah diciptakan oleh Allah dengan wujud yang paling sempurna. Nah, karenanya kita harus bersyukur. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini juga fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibannya disebut beberapa kali. Ini untuk menyebut nikmat gitu ya. Jadi setiap nikmat Allah kasih warning kita pirakut teu salah lukur gitu nya mun bahasa Bandung nama. Bahasa Bandung rada ngota saeutik. Ari rada ngampung mah sararopan. Oke, seperti itu. Kemudian min ni'amillahi fil afaq, kenikmatan yang diberikan oleh Allah untuk manusia fil afaq, di jagat raya. Kemudian bagian keempatnya min lataifin ni'am, di antara intisari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 5-nya tahaddin wa ijazin, tantangan Allah sekaligus Allah melemahkannya untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Nah, ini yang saya sebut tadi itu. Ini nih. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Nah, ini kalau kita lihat, sebentar saya menyimpang dulu ini. Sanafrugu lakum ayyuhats tsaqalain. Aku curahkan perhatianku, kata Allah, perhatian kami kepada kalian wahai jin dan manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, ini kemudian nyambung ke sini, ke ayat ini. Kemudian yursalu alaikuma suwazun min nari wan nuhasi fala tantasiran. Dikirim, didatangkan kepada jin dan manusia yang berada di neraka itu suwazun minar, cambuk, cameti ya, minar yang terbuat dari api neraka yang tanpa asap. Itu penafsirannya. Jadi ada cambuk, ya kita sering lihat
Kalau anak-anak kita lagi main game gitu ya, itu ada cambuk dari api yang apinya tidak berasap. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut suwazun. Minar dari api. Wa nuhas. Nuhas ini timah ya. Timah yang dialirkan sebagai siksaan ke dalam ubun-ubun manusia di neraka Allah. Fala tastasiran, maka kalian wahai jin dan manusia yang berada di neraka kami, kata Allah, fala tastasiran, mual ayan nu bisa nulungan. Nah itu, jadi ayat ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan sains teknologi. Ayat ini berhubungan dengan kondisi orang-orang yang sedang mendapat sanksi Allah di nerakanya Allah, yang Allah tantang, sok lamun bisa mah jung mereka manawe bisa kabur di neraka kami, cek Allah silakan, tapi kalian tidak akan bisa karena sultan. Kata kuncinya ada di sultan, kekuasaanku, kekuatanku, ridhoku, rahmatku, ya kan, ampunanku. Kalau aku mengampuni kalian, aku akan angkat kalian dari neraka ini ke surganya kami. Itu maksudnya sultan di situ. Jadi kekuasaan Allah, ridha Allah, rahmat Allah, maghfirah Allah, itu luas maknanya. Oke, kita lanjut. Ayat 37 sampai 78 ini dibagi dua. Pertama, subtema tentang sanksi bagi orang-orang yang pendosa, al-mujrimin. Kemudian yang ketujuh, naimul muttaqin. Ini dari 36 sampai selesai. Ini sampai sini. Sampai sini saya coba tandai. Nah, sampai sini. Nah, ayat ini, ayat yang terakhir ini warnanya harus dibedakan. Nah, ini penutup, lampu merah ini. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Nah, itu gambaran umumnya ya. Jadi surat Ar-Rahman dibagi menjadi 7 subtema. Tema terakhir tentang kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian tema sebelumnya tentang siksaan kepada para pendosa, tantangan Allah untuk bisa kabur dari nerakanya Allah, kemudian intisari, inti nikmat Allah, kemudian nikmat-nikmat Allah di jagat raya, afak ya, afak, cakrawala, kemudian kenikmatan penciptaan manusia oleh Allah, kemudian yang paling awal nikmat-nikmat Allah yang kasat mata. Oke, kita coba urai sedikit-sedikit surat Ar-Rahman ini. Di antara keistimewaan surat Ar-Rahman adalah hanya satu-satunya surat di dalam Al-Quran dari 114 surat itu, hanya satu-satunya surat yang menggunakan asma Allah Ar-Rahman. Tidak ada surat lain yang menggunakan asma Allah kecuali Ar-Rahman. Ya, kita lihat di sini, di bawahnya ada penjelasannya. Fadlu suratul Rahman wa khawasuha.
keutamaan surat Ar-Rahman dan keistimewaan-keistimewaannya. Oke. Ini saya informasikan sedikit ya. Secara umum hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan keutamaan surat atau keutamaan ayat-ayat Al-Quran itu mayoritas hadisnya dhaif, gitu ya. Mayoritas, kebanyakan hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan surat-surat tertentu itu dhaif, lemah. Nah, hadis itu kan ada 3 ya, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Ada lagi yang lebih rendah disebut hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis dhaif acan, gitu ya, hadis palsu. Kalau maudhu udah nggak usah ditolerir lah ya, itu pasti bukan hadis itu. Tapi kalau hadis dhaif, nah hadis dhaif itu para ulama terbelah. Boleh menggunakan hadis dhaif untuk mendorong umat Islam menjadi getol ibadah. Karena hadis dhaif itu dimungkinkan ada yang sahih. Karena keketatan para ulama untuk menilai hadis itu, maka hadis itu menjadi dhaif. Padahal bisa jadi, kata ulama yang mendukung hadis dhaif boleh dipakai itu, bisa jadi hadis dhaif itu awalnya sahih. Ini pernah saya kasih contoh dulu ya. Imam Bukhari, pernah ini saya kasih contoh. Imam Bukhari itu dia ngambil hadis dari beberapa gurunya. Dia sampai pergi kemana-mana. Imam Bukhari itu kan dia orang Uni Soviet ya, orang Rusia kalau sekarang itu. Dia ada di Bakhoro. Bakhoro itu wilayah bagian Uni Soviet ya. Dan banyak ulama-ulama yang lahir di Rusia itu, banyak itu. Khawarizmi juga kalau nggak salah di Azerbaijan ya, itu negara bagian Uni Soviet ya. Nah, suatu ketika dia mengunjungi seorang guru yang di Tengare, menurut Imam Bukhari hadisnya banyak banget, dan dia perlu mengunjungi guru itu, gitu ya. Ini saya sedang menjelaskan dhaif itu bisa jadi sebetulnya ada yang sahih atau ada yang hasan gitu ya. Oke, ketemulah rumah guru yang dia tuju itu. Pas ketemu dengan orangnya itu lagi pegang makanan. Ingat ya, ingat lagi ya, pegang makanan, kemudian makanan itu diawurkeun, gitu ya, diawurkeun ke hayam, ke ayam ya, untuk memberi makanan ayam. Tapi niatnya bukan sekedar memberi makanan ayam, tapi niatnya rek ditewak, ingin ditangkap ayam itu. Jadi setelah ayamnya dikasih makanan, kan ayamnya pada datang tuh, nyamperin tuh, ditangkaplah satu ayamnya untuk disembelih. Balik lagi membori, nggak jadi. Wah, ini Ustadz tukang nipu ini, gitu ya, tukang nipu. Jadi dia ngasih ayam makanan, tapi makanan buat ayam itu bukan ikhlas ngasih makanan, tapi untuk ditangkap. Pan hayamna berarti tidak ada persoalan sebetulnya itu. Nah, dia pulang tidak jadi dan menganggap bahwa kiai ini tidak menjaga muru'ah, ya kan, tidak menjaga etika, ya kan. Itu hanya cara saya, menurut kita kan itu hanya cara saja. Ya, ayam itu ditangkap bisa dikejar-kejar, bisa kan, tapi kan itu pasti prosesnya lama, bisa pakai jaring misalnya, atau bisa pakai makanan supaya berkumpul ayam itu. Kan ayam dia, bukan ayam orang lain. Nah, Imam Bukhari tidak setuju itu pada kiai seperti itu, dan akhirnya dia mendoibkan seluruh hadis yang ada di kiai itu. Dia tidak menerimanya. Nah, ini yang saya maksud, bahwa bisa jadi hadis yang didoibkan oleh ulama ini, oleh ulama itu disahihkan atau dihasankan.
Makanya ada ulama yang memberi kelonggaran, bolehlah hadis dhaif itu dipakai hanya untuk keutamaan-keutamaan amal saja, tidak untuk persoalan akidah. Kalau persoalan akidah harus hadis sahih, tidak boleh tidak gitu ya. Nah ini juga maksudnya ibu-ibu dan bapak-bapak harus menyikapi hadis-hadis seperti ini, hadis-hadis yang para ulama ada yang melonggarkan boleh memakainya, ada yang tidak gitu. Coba kita baca ya. Sami'tu Aba Abdullah alaihi salam yaqulu yustahabu an tuqra'a fi duburi salatil ghidad yaumal jum'ati ar-rahmanu. Disunnahkan membaca surat Ar-Rahman di pagi-pagi, salat pagi maksudnya duha mungkin ya, itu di hari Jumat membaca surat Ar-Rahman, sunnah itu. Seperti kita malam Jumat membaca surat Kahfi ya, Yasin ya nggak apa-apa juga sih. Kita baca surat Yasin malam Jumat ya nggak apa-apa juga kan, Quran juga ya. Bukan hanya itu, malah nanti kalau mau digilir ya, Jumat malam Jumat ini Yasin, malam Jumat nanti Kahfi, malam Jumat nanti Al-Baqarah, malam terbaca seluruh Al-Quran itu lebih bagus malah ya. Ya jangan lantas wah malam Jumat baca Yasin, bid'ah itu nggak boleh ya kan. Selagi kita mempunyai niat bahwa ini adalah ayat-ayat Allah yang harus dibaca, dipelajari dan diamalkan, why not? Gitu kan? Yang tidak boleh itu menutup peluang untuk membaca surat lain, sehingga lamun teu maca Kahfi teh bid'ah, tah eta salah eta. Itu menutup ya, menutup ruang. Oke, jadi pertama ini ada hadis dari Aba Abdullah, sunnah membaca surat Ar-Rahman di hari Jumat pada sholat pagi. Oke. Nah ini sunnah juga membaca, setiap kita membaca fabi ayyi ala rabbikum atukadziban itu kita harus menjawab. Nah jawabannya ini nih. Jadi kalau ada orang baca surat Ar-Rahman, kita harus jawab dengan jawaban ini nih. Ini jawabannya. La bisyai'in min alaika rabbi ukadzibu. La syai'i, la ada yang menyebut la syai'a boleh, la bisyai'in boleh. La bisyai'in min alaika rabbi ukadzibu, tidak ada satupun, jawabannya harus begitu ya Rabb, tidak ada satupun dari seluruh nikmat engkau yang diberikan kepadaku aku dustakan. Gitu ya. Ini sunnah membaca ini karena merujuk pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya. Nah ini hadisnya nih. An Muhammad bin Al-Mundhir an Jabir bin Abdullah qala lamma qara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ar-rahmana lama qara'a. Ini kalau strukturnya mau diluruskan begini nih. Ini biasanya kalau bahasa Arab suka kita terjebak ya. Nah ini maf'ulnya ini. Qara'an nabiyyu ar-rahmana. Qara'a fi'il, an-nabiyyu fa'il, ar-rahmana maf'ul gitu ya. Lama qara'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ar-rahmana, ketika Nabi membaca surat Ar-Rahman alan nasi, di hadapan para sahabat, di hadapan orang-orang maksudnya yang ketika itu pasti para sahabat, sakatu, mereka pada diem, hatta ketika dibaca fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, pada diem ya.
falam yakulu syai'an, bahasa Jerman nama teu ngomong sakemek-kemek acan gitu ya. Falam yakulu syai'an, tidak ngomong satu patah pun, satu patah kata pun. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kritik terhadap para sahabat ya, bukan kritik juga sebetulnya, termasuk juga pelajaran buat para sahabat. Kata Rasulullah, lil jinni kanu ahsanu jawaban minkum. Atau cep gitu ya bahasa kitanya. Cep antum hade keneh jin gitu. Lil jinni kanu ahsana jawaban. Hade keneh jin jeung aran jin mah, kata Rasulullah itu, lama qara'tu alaihim. Nah ini, apa lebih hebatnya jin daripada manusia ketika berhadapan dengan surat Ar-Rahman ini? Kata Rasulullah, lama qara'tu alaihim, ketika aku membaca surat Ar-Rahman, dan di tengah pada pembacaan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, qalu mereka berkata. Nah ini nih, tapi kalau ini untuk berjamaah ya, untuk bersama-sama. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak misalnya mau berjamaah baca doanya ini, atau sebutan ketika setelah membaca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibannya mau berjamaah, redaksinya seperti ini. La bi syai'in min alaika rabbana nukadzibu. Gitu ya. La bi syai'in atau la syai'a boleh. La syai'a min alaika rabbana nukadzibu. Ini kenapa dibaca robbana? Karena ini ada kaf di sini. Kepotong sama kaf. Kalau yang di atas nggak ada kafnya. Makanya jadi dalam bahasa Arabnya disebut mudhof ilai. Nah ini min alaika robbi, ini juga boleh min alaika, bisa robbi dalam pengertian robbinya badal, ya kan? Boleh robbinya di sini munada. Ini punten ke ibu-ibu ya. Ini agak nuansa ilmu nahu dulu sedikit ya. Robbi itu asalnya ya robbi, itu kemasukan ya mutakalim ya robbi gitu ya. Itu ya mutakalimnya dibuang, ya panggilnya dibuang juga. Jadi tidak ada ya-nya. Asalnya ya robbi. Ini kalau mau disondingkan begini nih. Ini sedikit kita wisata ilmu nahu dulu. Ya. Asalnya begini, ya robbi gitu ya asalnya. Kemudian ya-nya dibuang, ya ininya juga dibuang, ya ininya juga dibuang. Ini muncul ini terus nih, ininya dibuang. Oke, jadi begitu. Robbi seperti Robbana, sama juga kan? Robbana atina fid dunya hasanah. Tapi coba kalau ibu-ibu dan bapak-bapak baca terjemahannya, wahai Tuhan kami. Nah mestinya kan harus ada ya di situ, ya Robbana, ya itu artinya wahai. Tapi karena itu sudah dipahami, karenanya tidak perlu lagi huruf panggilnya, gitu ya, seperti itu. Nah ini juga Robbi di sini sama seperti Robbana. Kalau kita mau mengikut yang bawah boleh. Jadi Robbi itu asalnya Robani, asalnya Robaya gitu ya. Jadi ini asalnya Robba karena ada ya Robba gitu ya. Kemudian masuk ya mutakalim jadi Robbi gitu ya. Makanya tetap bacanya Robbi walaupun ada ya gitu ya. Oke, kita lanjut supaya tidak bertele-tele ke ilmu nahunya, karena ada gurunya khusus nanti kalau ilmu nahu. Oke. Nah, ini doanya kalau mau berjamaah kolektif, ibu dan bapak-bapak membaca ini. La bisyai'in min alaika Rabbana nukadzibu.
la bi syai'in min alaika rabbana nukadzibu. 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 La bi syai'in min ala ini nikmat ya, ala. Nah ini yang dijadikan apa? Yang dijadikan senjata oleh orang-orang Mu'tazilah bahwa Allah tidak bisa dilihat nanti di akhirat. Itu ila robbiha, ilanya diganti oleh orang Mu'tazilah jadi ala, jadi nikmat. Ini wisata ke Mu'tazilah dulu ya. Coba kita lihat di sini. Nggak apa-apa lah, ini seremoni apa bukan? Ya wisata saja, wisata intelektual. Di surat Al-Qiyamah ayat 23, wujuhun yauma idzin nadhirah. Nah ini yang saya maksud ini. Ila Rob biha nazirah. Nah ini di surat Al-Qiyamah itu bagi ahlu sunnah wal jamaah kita berkeyakinan bahwa kita akan bertemu langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala di Jannatul Firdaus, di Jannatullah, di Darussalam, ya kan, di surganya Allah. Ini menurut keyakinan kita ahlu sunnah wal jamaah. Dan nikmat yang paling besar di surganya Allah itu adalah kenikmatan bertemu dengan Rabb kita, dengan Allah kita, dengan pencipta kita. Itu kenikmatan yang tidak bisa digambarkan itu. Tapi orang Mu'tazilah menganggap bahwa Allah tidak bisa dilihat. Karena mereka berkeyakinan Allah tidak bisa dilihat, maka mereka memalingkan ayat, mentakwil ayat. Coba kita lihat ini. Wujuhu yauma idin nadhirah, wajah-wajah pada hari itu, maksudnya nanti di akhirat, nadhirah, semringah, berseri-seri, bunga, bahagia gitu ya. Kenapa? Ila ini huruf jar, ini artinya ke, ya kan? Ila robbiha, kepada robnya, nazira, dari kata nazara, melihat. Jadi wajah-wajah pada hari itu semringah. Kenapa? Karena mereka melihat langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ila yang ada di ayat ini, surat Al-Qiyamah ini, dirobah, ditafsirkan, ditakwil oleh orang Mu'tazilah dengan alaun. Jadi ila jadi ala. Jauh banget, jauh banget. Nah, merujuk mereka dalilnya ke ini nih. Ala itu nikmat, ya kan? Jadi kata orang Mu'tazilah, manusia tidak bisa melihat Allah dimanapun, kapanpun, termasuk nanti di akhirat. Yang bisa dilihat oleh orang mukmin nanti di akhirat adalah alaun, nikmat. Jadi wajah-wajah pada hari itu berseri-seri karena melihat nikmat Tuhannya, ya kan? Saking kuembung gitu, saking tidak maunya mereka meyakini bahwa Allah bisa dilihat. Alasan mereka tidak bisa dilihat apa itu? Ada yang tahu nggak? Agus ya Allah mah bisa ditinggali. Ini dulu pernah saya sebutkan ini. Karena kalau Allah bisa dilihat berarti Allah berbentuk. Kalau Allah berbentuk berarti Allah butuh ruang dan waktu, butuh tempat, butuh waktu. Padahal tempat yang waktu itu kan temenang ditujukan ke Allah mah. Di mana Allah? Nggak boleh itu. Kapan? Nggak boleh.
Jadi kalau kata Mu'tazilah ini sederhananya, kalau Allah bisa dilihat, pasti Anda perlu bertanya dua hal. Kapan, di mana? Pertanyaan dua hal itu nggak boleh. Karena kalau kapan berhubungan dengan waktu, Allah tidak terikat oleh waktu. Kalau berhubungan dengan di mana, berhubungan dengan tempat. Allah tidak membutuhkan tempat. Kalau Allah membutuhkan tempat, berarti Allah terbatas. Ya kan? Nah itu Mu'tazilah saliwat ke harti eta. Sepintas bisa dipahami kan? Tapi orang ahlu sunnah wal jamaah kita ini alasannya sederhana. Kalau Allah mau memperlihatkan dirinya, apa susahnya? Iya kan? Enak kan jadi ahlu sunnah wal jamaah itu simpel gitu. Lamun Allah hoyong ningalikeun dirina naon hesena? Apa susahnya bagi Allah? Allah Maha berkuasa, ya kan? Gitu ya, seperti itu. Wallahualam. Ini wisata intelektual sajalah. Ini coba kita hapus lagi supaya tidak kemana-mana pembahasan kita. Oke, jadi kita harus baca la bisyai'in min alaika rabbana, wahai Tuhan kami. Nah ini kalau mau dijadikan badal ini nggak boleh nih dalam ilmu nahu, karena ini domirnya na, sementara di sininya ka, ya kan? Min alaika, Robbi min alaika, ya kan? Oke, tapi karena jamak nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Mau sendiri boleh doanya yang tadi itu, bukan doa sih sebetulnya, respon ya. Respon bahwa kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, Gusti tepisan-pisan abdi tesyukuran ka Gusti, sadaya nikmat didatangkan ku Gusti disyukuri ku abdi, gitu maksudnya teh. Seperti itu ya pembahasannya dalam bahasa yang paling sederhana. Oke, ini hadis yang berikutnya, man qara'a hadhihi surata rahimallahu dha'fahu. Barang siapa yang membaca surat ini, Allah akan menyayangi, mengasihi kelemahan kita. Balangsak geuning cek Gusti Allah tanya, tapi dia senang pada orang yang membaca surat Ar-Rahman itu dan kesengsaraannya akan dibuang sama Allah. Itu yang dimaksud dengan rahimallahu dha'fahu itu. Itulah makanya surat Ar-Rahman ini digandingkan dengan surat Waqiah. Yang dulu saya pernah katakan surat Waqiah itu kalau didawamkan membacanya, kemudian dipahami dan diamalkan apa yang ditunjukkan di dalam surat Waqiah itu, maka mual kekurangan rizki, ya kan? Man qara'a suratal waqi'ati kulla lailatin lam tusibhu faqatun abada. Barang siapa yang membaca surat Waqiah setiap malam, nah setiap malam yang susah ini, lam tusibhu faqatun abada, maka dia tidak akan tertimpa kesengsaraan seumur hidup, abada, selama-lamanya. Nah ini ada tuntutan istiqomahnya ya, istiqomah, kontinuitasnya. Kadang-kadang kan orang mah gitu, saputing ieu maca, peuting isukan maca, peuting katiluna poho, kaopatna kasarean, kalimana tingkah mana gitu ya. Itu dituntut kita untuk membaca secara kontinu, karena yang Allah hargai itu istiqomahnya. Allah menghargai istiqomahnya. Nah ini hampir mirip redaksinya dengan surat Al-Waqiah tadi itu. Man qara'a, ini nih redaksinya, man qara'a hadhihi surata. Nah, surat Waqiah juga sama redaksinya, man qara'a ya. Barang siapa yang membaca surat ini, Allah akan memberi belas kasih pada kekurangan-kekurangan yang ada pada diri orang yang membaca surat Ar-Rahman itu, ya kan? Kurang harta dikasih ku Allah harta, ya kan? Anu jomlo can kawin dibere pisalakian ku Allah, pipamajikanan ku Allah. Nah, itu maksudnya rahimallahu do'pahu itu seperti itu. Wa adda syukroma an'ama alaihi, dan Allah akan hujamkan ke dalam hatinya supaya menjadi orang yang bersyukur atas seluruh nikmat Allah,
Itu ya. Karena dikasih warning terus kan, tiap dia baca surat Ar-Rahman dikasih warning. Nikmat nu kami nu mana nu arek dibohongkeun ku aranjeun, wahai jin jeung manusia. Ya kan? Itu setiap saat itu dikasih warning sama Allah, maka kita muncul sikap syukur ke Allah. Itu ya. Makanya di sini dalam hadis ini wa ada syukroma an'ama alaihi. Allah akan hujamkan kepada hatinya supaya dia bisa mensyukuri atas seluruh nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Ini saya tidak mau baca ini agak bernuansa klinik ya, bernuansa klinik. Kalau di ilmu tasawuf mungkin atau di ilmu hikmah ini bisa dipahami ya. Waman katabaha, barang siapa yang menulisnya, wa alaqaha, dan kemudian menggantungkannya. Ini udah saya tidak mau bahas ini. Hawanallahu alaihi kula amrin sa'bin. Allah akan meringankan seluruh urusan-urusan yang berat. Ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini saya khawatirkan keyakinan kitanya ya. Tapi kalau keyakinan kitanya kuat bahwa yang kita tulis itu adalah kalimah Allah, ayat-ayat Al-Quran, yang kita gantungkan di pintu atau di mana itu adalah ayat Al-Quran, ya kan? Dan kita tidak menganggap bahwa ayat Al-Quran itu memiliki kesaktian, memiliki energi, karena yang memberi energi adalah Allah, yang memberi kekuatan adalah Allah. Tidak ada persoalan kalau seperti itu, ya kan? Hawanallahu alaihi kula amrin sabin. Allah akan memberi keringanan atas seluruh persoalan-persoalan yang berat. Pokoknya mah nu rajin maca surat Ar-Rahman mah urusan nu berat sakumaha berat lagi jadi hampang, gitu ya. Ini faidahnya. Ini yang hadis yang ini sama juga. Nah, ini sama dengan ini redaksinya. Oke. Seperti itu. Ini belum masuk ke isinya. Nggak apa-apalah. Oke, kita bahas judulnya dulu. Kalau tidak tamat jangan marah ya ibu-ibu ya. Jadi saya ngasih pagar dari awal, malayudroku kulluhu layudroku kulluhu. Itu pagarnya ya. Oke, surat Ar-Rahman. Ar-Rahman ini diambil dari kata rahmah, ya kan? Rahmah itu bahasa Sunda nama kanyaah kadedeh kawelas, gitu. Welas asih, itu rahmah. Nah, dari rahmah itu muncul dua kata. Pertama Rahman, sifat Allahnya, kemudian Rahim, sifat Allah juga. Coba kalau kita bahasa dulu ngalogat kitab Sapinah itu dengan bahasa Jawa itu apa? Bismillahi kalawan nyebat jenengane Allah, Ar-Rahmani kang maparin nikmat ageng ing dalam dunia, itu bahasa Jawa. Ar-Rahimi kang maparin nikmat cilik ing dalam akhirat. Jadi Rahman itu dalam bahasa Sunda nama kenikmatan besar yang diberikan oleh Allah untuk seluruh makhluk di dunia dan di akhirat. Ini menurut Said Hawa, di dunia dan di akhirat. Jadi kata Rohim itu muarakna karena kata Rahman. Jadi Rohimah bagian dari Rahmana Allah, dan fungsi Rohim itu nanti untuk di akhirat. Dan hanya untuk orang-orang mukmin. Rahim itu. Rahman seluruh makhluk. Jadi Rahim itu orang kafir teka bagian, orang munafik teka bagian, orang musyrik teka bagian, orang fasik teka bagian. Yang kebagian Rahim Allah itu hanya orang-orang mukmin. Wa kana bil mu'minina rahima. Itu dalilnya. Wa kana bil mu'minina rahimah. Dan Allah adalah pasti memberi rahim hanya kepada orang-orang mukmin. Itulah kenapa dulu di kuliah Selasa itu saya pernah membicarakan kata Ghafur disandingkan dengan kata Rahim.
Ghafurun Rahim, tidak Ghafurun Rahman. Kenapa itu? Karena nu dihampura ku Allah mangan ukul jalma mukmin hungkul. Kalau Ghafurur Rahman, Allah memaafkan seluruh makhluk. Kalau Ghafurur Rahim, Allah hanya memaafkan orang mukmin saja. Itu ya. Yang hadir di pengajian Selasa ini pasti ingat ya. Jadi Allah itu ada memiliki sifat Ghafur, memiliki sifat Ghafar, ya kan? Ghafur itu ampunan Allah dengan ampunan yang bersih, tidak tersisa sedikit pun. Jadi lamun orang minta hampura ka Gusti Allah, Allah akan mengampuni seluruh dosa kita bersih, tidak tersisa sedikit pun. Itu Ghafur. Kalau Ghafar, Allah akan mengampuni dosa hamba-hambanya meskipun hamba-hambanya itu berulang-ulang melakukan dosa. Itu Ghafar. Ya kan, kata dasarnya sama, Ghafaro, kata dasarnya sama. Tapi kalau polanya beda, Ghafar dengan Ghafur itu maknanya menjadi berbeda itunya, penekanan maknanya. Oke. Jadi kata Rahman itu kasih sayang Allah yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluk. Tidak terkecuali siapapun itu, tidak ada kecualinya. Mau mukmin, mau fasik, mau nifak, mau kafir, ya kan? Itu diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan tanpa membeda-bedakannya, yang berbeda nanti pada usahanya. Pada usahanya. Orang kafir usahanya kuat, kaya dia. Orang mukmin usahanya lemah, ya tidak kaya. Gitu ya. Tapi meskipun begitu, bagi orang mukmin kaya dan miskin itu hanya persoalan medium saja, persoalan media saja. Karena targetnya bukan kaya miskin di dunia ini, tapi seberapa berfungsi kekayaan dan kemiskinannya itu untuk menjemput akhirat. Gitu ya. Ini saya baca di YouTube ini ya. Kalau ibu-ibu punya anak nih pasti ada, kalau anaknya solehah banget gitu ya, pasti akan menjawab, mungkin jawabannya seperti ini. Kata anaknya kepada bapaknya itu, Pak, saya punya calon 3, banyak banget ya. Punya calon 3, yang satu kaya, yang satu ganteng, yang satu miskin. Ya kan? Nah, ini ibu milih yang mana nih kalau ada calon menantu seperti itu, Bu? Yang satu calon anaknya itu kaya banget, yang satu cakep banget, yang satu miskin. Yang mana ini? Pasti milih di antara dua itu ya, kaya cakep gitu ya. Kata bapaknya itu, dia ngasih nasihat gini, nah katanya, kalau kamu nikah sama orang kaya, kamu akan tercukupi pastinya. Kalau kamu nikah sama orang ganteng, kamu akan adem gitu ya, nyaman gitu. Ganteng ya kan? Ya kalau sama orang miskin sih saya nggak tahu, kata orang tuanya. Kemudian dijawab sama anaknya itu, wah ini bapak bener-bener nggak ngerti tentang hakikat laki-laki, kata dia. Waduh, anaknya gitu. Ya emangnya kenapa? Begini Pak, kalau saya nikah sama orang kaya, mungkin istrinya bukan hanya saya nanti, ya kan? Karena dengan uang dia bisa membeli apapun. Kalau saya nikah dengan orang ganteng, mungkin yang mengaguminya bukan hanya saya, banyak orang yang mengagumi dia, dan itu akan jadi ribet, kata dia. Tapi kalau saya menikah dengan orang miskin, saya akan hidup beserta dia selamanya. Paham nggak? Orang miskin mau kemana-mana tuh, ya kan? Ya, jadi sapapait sama manis sabaya sacilakati sebetulnya macam orang miskin gitu ya, karena dia tidak akan bisa macem-macem, ya kan? Ya kemana-mana pasti jalan kaki gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Itu hidup itu kan pilihan ya, setiap pilihan ada resikonya.
Ya kalau dia nikahi orang kaya kemudian imannya kuat, why not? Menikahi orang ganteng imannya kuat, terus kaya juga gantengnya, why not? Ya kan? Itu pilihan-pilihan saja. Oke. Ini ilustrasinya Pak Amran, ini dulu saya pernah ngasih tahu ini Rohman ini seperti ada Bapak siapa nih Pak? Pak Arif ini punya balong ya, punya balong besar gitu. Nah balong besar itu diisi ikan mas, diisi mujair, diisi ikan patin, diisi apa gitu ya. Itu sengaja itu ditanam gitu ikan-ikan itu. Tapi yang tidak ditanam malah datang juga, ya kan, keyep, ya kan, mungkin juga benter, ya kan, anak kodok itu apa tuh? Kecebong ya. Saya tidak maksud ke sana ya. Saya khawatir nyebut cebong saya ini itu. Cebong gitu ya, itu tidak ditanam itu, tapi dia datang sendiri, gitu. Nah, ketika Pak Arif ini ngasih makan di balong itu lonte apa namanya tuh bahasa Sunda nama huut apa itu lonte lonte apa lunte ya, kalau lonte PSK ya. Saya lupa. Itu yang nyamber makanan itu Ibu, yang nyamber makanan itu kadang-kadang bukan ikan mas. Ikan mas malah nggak kebagian. Yang nyamber itu ikan patin, lele apa gitu. Kadang-kadang lamun kalau ngelewat ke situ ular misalnya, orai bedul gitu ya, orai sanca, malah yang paling banyak dihabisin malah sama orai sanca itu, makanan dari Pak Arif itu. Ya kan? Ya artinya kita jangan heran, loh kok ada orang kafir kaya kok. Ya kayak tadi itu, makanan dikasih sama Pak Arif ke balong, yang paling kenyang malah bukan ikan mas. Anggap saja ini ilustrasi ikan mas itu orang mukmin gitu ya. Yang lain-lainnya itu yang agak beringas-beringas sedikit ya, mungkin ada pasiknya dan nifaknya gitu ya. Gitu. Nah seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan Rahman Allah itu. Jadi belas kasih Allah, sayangnya Allah untuk seluruh makhluk. Tapi ada konsekuensinya, karenanya Allah membuat surga dan neraka itu kan untuk itu, untuk resiko dari pilihan-pilihan kita. Milih nada goreng neraka, ya milih na alus surga, itu kan pilihan-pilihannya itu. Tapi ketika Allah mewujudkan sifat Rahmannya, Allah kasih kanyaan untuk seluruh makhluk. Dibedahkeun balongna, ya kan, airnya dikeringkan, kemudian ikan mas kan yang paling disayangi kan ikan mas gitu, diangkat, kasih air lagi, mau dibibitkan lagi nanti gitu, ada sebagian digoreng mungkin ya, dibibitkan lagi, gitu kan. Tapi pas ketemu kepiting, dia langsung bawa palu, hantem gitu. Pas ada ular dikejar, ditombak apa gitu. Pokoknya yang jelek-jelek itu dibanting semua. Itu nanti posisi kita di akhirat begitu. Orang mukmin Allah kasihani, kemudian disayang gitu. Bahasa Sunda nama dinang nak neng gitu ya. Kemudian dimasukkan ke surganya. Ini ada orang yang fasik nih, ya kan? Diinjak dulu gitu misalnya. Udah agak lumayan nih, udah bersih nih, masukin lagi ke surganya Allah. Wah ini hitam banget nih, nggak akan ada putihnya, terus di neraka selamanya. Nah seperti itu. Nah itu Rahmannya Allah. Nah ketika masuk akhirat nanti ada Rahimnya Allah yang khusus diberikan kepada orang-orang mukmin. Nah ini jadi surat Ar-Rahman ini kalau kita lihat di dalamnya memang berkaitan dengan seluruh kenikmatan-kenikmatan Allah kepada seluruh makhluk, gitu ya. Jadi totalitas kenikmatan ini ada di surat Ar-Rahman ini, gitu ya. Dan jangan lupa surat Ar-Rahman ini surat satu-satunya yang khitabnya penunjukannya kepada manusia dan jin.
Nah ini bisa menjawab pertanyaan yang dulu ini pernah ada, dan sehingga pertanyaan ini masih terus ada ya, tentang jin itu ya. Kalau kita berteman dengan jin boleh nggak sih? Gitu ya. Ada aja pertanyaan itu pasti itu. Ya boleh lah kalau bisa ya. Manusia juga masih banyak pula ya, jangan. Kenapa kita harus berteman dengan jin? Manusia juga masih banyak ini. Ada ulama yang membolehkan, dalilnya ini, dalilnya surat Ar-Rahman. Jadi Al-Quran itu untuk manusia dan jin. Buktinya ada di surat Ar-Rahman, ya ma'syarul jinni wal insi kan. Nah karena Quran ini untuk manusia dan jin, maka misalnya kita menemukan di surat lain, ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian. Siapa yang tolong menolong itu? Manusia dengan manusia, jin dengan jin, manusia dengan jin. Karena Quran ini untuk manusia dan jin, gitu maksudnya. Nah ada yang membolehkan itu seperti itu, selagi pertemanannya tidak merusak akidahnya. Yang berbahaya itu merusak akidah, makanya lebih baik jangan. Ya kan? Ya saya bilang tadi karena manusia masih banyak lah, kenapa juga mesti dengan jin? Itu sama saja seperti dulu saya pernah ditanya, Ustadz, apakah makan bekicot boleh? Ya kan? Ya jawaban yang paling sederhana, daging ayam juga masih banyak, kenapa nyari bekicot gitu ya? Seperti itulah ya, tapi itu bukan jawaban sebetulnya. Sekedar pengalihan saja untuk tidak terlalu kesengsem sama bekicot ya. Oke, itu judulnya surat Ar-Rahman. Kita masuk ke rumpun ayat pertama. Ini nikmat yang paling besar yang disebutkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib. Disebutkan bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah ad-din, agama. Ad-din, agama. Itu kenikmatan yang paling besar. Makanya kita sering menyebut bahwa nikmat Islam, nikmat iman, itu din maksudnya, gitu ya. Nah, nikmat agama itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Ar-Rahman ini, Allamal Qur'an. Jadi Al-Quran ini sebagai pedoman agama, ajaran agama yang manusia harus mempelajarinya. Jadi Allamal Qur'an, Allah mengajarkan manusia Al-Quran, ya kan? Di surat Al-Alaq ini sudah ada prakondisi ya, coba apa itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi allama bil qalam, allama bil qalam. Ini ayat ini biasanya dipakai untuk media pendidikan, ya kan? Pakai sebagai media pendidikan. Jadi alamal Qur'annya itu nanti bisa bil qalam. Alama al-Qur'ana bil qalam. Alama al-Qur'ana bil lisan. Alama Al-Qur'ana bi internet, macam-macam gitu ya, itu medianya saja. Jadi mempelajari Al-Quran itu sebagai pedoman yang di situ ada ajaran-ajaran agama. Kemudian kan khalaqal insana, menciptakan manusia, allamahul bayan. Nah ini dalam ilmu mantik, kalau kita pernah belajar ilmu mantik, ilmu logika, yang membedakan manusia dengan hewan itu natiknya. Natik, berbicara yang menggunakan logika, menggunakan nalar, berpikir. Jadi manusia dibedakan dengan hewan itu karena manusia bisa berbicara. Nah, berbicaranya itu sebagai wujud perwakilan dari berpikirnya, gitu ya. Sepinter-pinter nabeo, ya kan, ya tidak akan bisa bicara seperti manusia. Mereka hanya sekedar menuruti saja atas apa yang kita pelajarkan kepada mereka, tapi itu ada seluruhnya, ya kan. Ya tergantung nu ngajarkeun, amun nu ngajarkeun bener, kadang-kadang beo bener ngomongna gitu, ya kan. Misalnya bego kan pasti ngomongnya bego, ya kan. Tapi nu ngajarkeun tukang sholat, misalnya sholat dia bisa ngomong sholat gitu ya.
Tapi hanya sebatas itu, beberapa terbatas kata-katanya. Oke. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Jadi ini bayan ini artinya Allah mengajarkan manusia al-bayan. Al-bayan itu Fakhruddin Ar-Razi mengartikannya pembicaraan yang bermakna. Al-bayan, ya kan? Omongan nukaharti. Jadi pembicaraan yang bisa dimengerti, al-bayan. Atau dia bisa menjelaskan, mampu memahami fenomena-fenomena tertentu, itu disebut juga dengan bayan, al-bayan gitu ya. Kadang-kadang ada karakter orang meningkatnya itu dijelaskan daripada dijelaskan. Itu ada yang ngajelaskan teh leuwih lieur ya mah. Nah, itu mending dijelaskan. Itu dia tidak bayan itu. Karena bayan itu karakternya yang tidak jelas menjadi jelas. Itu bayan. Gitu ya. Daripada nu tadina jelas jadi terjelas. Itu bukan bayan itu. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Asy-syamsu, berapa menit lagi, Pak? Habis. Waduh, sedikit lagi lah, tanggung ya. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan bihusban, ini kedua-duanya menjadi medium, menjadi alat untuk melakukan perhitungan tahun. Ada tahun Qamariyah, tahun Syamsiyah, itu husban namanya, ya kan? Maka dari sini muncul ilmu hisab, ya kan? Khawarizmi itu diinspirasi oleh ayat ini. Nah, yang sering keliru itu Ibu, Bapak, ini ketika menafsirkan an-najmu. Apa itu najm? Bintang, pasti bintang. Karena dekat dengan syamsu, matahari, qamar, bulan, najm, bintang, ya kan? Dalam bahasa Arab, artis wanita itu disebut dengan najmah. Najmah itu artis wanita itu. Kalau para artis disebut dengan nujum, ya kan? Itu para bintang artinya. Tapi ayat ini najm di sini bukan bintang artinya. Tapi tanaman yang merambat. Tanaman yang merambat. An-najmu ini tanaman yang merambat, syajar tanaman yang ada batangnya. Ini tanaman yang berbatang disebut syajar, najm tanaman yang merambat, areuy-areuyan, itu najm dalam bahasa Arabnya. Jadi begini, tadi teorinya kita sudah buat ya, teorinya munasabah, ya kan? Satu kelompok Allah membicarakan asy-syamsu wal qamar bihusban, maksudnya pis sama di langit. Satu kelompok lagi Allah menyebutkan wan najmu wasyajaru fil ardi, di bumi. Satu kelompok matahari dan bulan di langit, sekelompok lagi di bumi, rumput-rumputan yang merambat dan pohon yang berbatang, gitu ya. Nah, ini perlunya ilmu munasabah itu, teorinya seperti itu tadi. Yasjuda, pada sujud kedua-duanya. Nah, sujudnya seperti apa? Ya, itu wallahu alam. Ada orang yang dinampakkan oleh Allah melihat fenomena sujudnya benda-benda tertentu. Wallahu alam juga. Tapi para ulama tafsir kebanyakan yang dimaksud dengan yasjudan itu mengikuti sunatullahnya. Itu yasjudan, tunduk patuh pada sunatullahnya. Henteu hayang misalnya panon poe bosan ya meletek di belah wetan ya, hayang di belah kidul, henteu. Itu tidak sunatullah itu. Atau jagong dipelakeun, hayu mah jagong teh saya mah bosan jadi jagong teh, rasana jagong arek hayang rasa bonteng ke mah. Tidak bisa begitu. Itu sunatullahnya. Jagong ya jagong, ketimun ya ketimun gitu. Itu sunatullah. Jadi yasjudan itu tunduk patuh sesuai dengan sunatullah yang Allah berikan, kecuali ada eksepsinya, kekecualian. Itu otoritas Allah, kekecualian itu. Misalnya api panas, ada api yang dingin. Misalnya api yang
kena kepada Nabi Ibrahim, itu kekecualian. Tapi secara umum api panas, gitu ya, seperti itu kekecualian. Oke, satu tema saja supaya tidak ulah eleh sumpah ting. Ongko ngabahas surat Ar-Rahman tapi teribahas detik-detik acan, gitu ya. Oke. Wasama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Langit kemudian Allah tinggikan, wa wada'al mizan, kemudian Allah letakkan al-mizan, keseimbangan. Jadi kalau kita lihat berbagai planet yang ada di beberapa galaksi Bima Sakti, galaksi Andromeda, itu tergantung misalnya, tapi dengan struktur yang seimbang, ya kan? Itu yang dimaksud dengan mizan itu, wa wada'al mizan. Nah, karena jagat raya ini seimbang, nggak gantung tapi teragrag, ya kan? Bulan misalnya yang adak yang bumi misalkan tidak begitu. Itu karena seperti itu, maka Allah pesannya itu adalah wa aqimul wazna bil qisti. Nah, ini pesannya. Karena alam ini adalah seimbang, maka coba kalian, kata Allah, berlaku seimbanglah, berlaku adillah. Karena kalau tidak berlaku adil, maka itu akan menggoncangkan jagat raya ini. Tatanan sosial menjadi hancur, tatanan kehidupan menjadi hancur, ya kan? Itu makanya aqimul wazna bil qisti wala tukhsirul mizan. Jangan mengurangi timbangan, ya kan? Jangan mengurangi keseimbangan yang ada di jagat raya ini. Misalnya saya kasih contoh, Allah telah memberi kita berpasang-pasangan misalnya. Nah, itu mizan, itu pasangan itu. Maka ketika pasangan itu dirubah, maka itu strukturnya menjadi kacau, ya kan? Laki-laki perempuan misalnya, itu mizan itu. Sekarang laki-laki, oh itu tidak mizan itu, ngadu anggar ya. Kemudian perempuan pendepuan misalnya, tidak seimbang itu, karena azwaja itu keseimbangannya seperti itu, ya. Wal ardo wada'aha lin anam, dan bumi ini, jagat raya ini diperuntukkan untuk didiami oleh manusia. Fiha fakihatun, ada berbagai macam buah-buahan, ya kan? Wa nakhlu, kurma ya, zatul akmam yang memiliki kelopak yang mekarek pibuaheun, itu zatul akmam itu. Wal habbu dzul asfi wa raihan. Wal habbu, biji-bijian, dzul asfi yang ada kulitnya, kayak kacang tanah, kacang polong apa gitu ya. Itu dzul asfi. Ada cangkang, nah cangkang suuk gitu ya. Itu dzul asfi itu. Wa raihan, bunga-bunga yang harum semerbak, bunga mawar, melati segala macam. Nah, kemudian atas dasar itu semua, maka kata Allah, fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nikmat nu kami nu mana nu geus disebutkan bieu teh nu rek dibarohomkeun ku anjeun wahai jin jeung manusia. Itu ya. Jadi setiap redaksi fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban itu ada kenikmatan yang disebut sebelumnya. Itu ya. Itu jika sama seperti dalam bahasa Indonesia juga begitu ya. Ada seringkali disebut berulang-ulang. Yang kade taneuh nu ieu nya, jang kade imah nu ieu nya, jang kade itu jang kadenya itu diulang-ulang itu untuk menegaskan bahwa tiap-tiap itu harus dijaga dengan baik. Jang kade taneuh nu ieu ulah dijual. Nah apa? Nu batur. Kan bisa ulah dijual nu batur. Gitu ya. Itu sering pengulangan seperti itu untuk menegaskan bahwa setiap halnya itu harus dipahami, dicermati, dijaga. Oke, saya kira itu saja dulu Pak Amran. Kalau masih ada waktu kita adakan sesi tanya jawab, ya terserah Pak Amran lah. Kalau sudah habis ya sudah habis, nanti kita lanjut di lain waktu ya. Syukran jazilan li hudurikum wastimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini apa tadi jawaban Fabi ayat ini umat kaziban itu akhir baca setelah akhir baca Rahman atau di
banyak ya. Banyak. Setiap subtema. Ya. Jadi ada subtema, misalnya Allah membicarakan Allah sudah menciptakan manusia yang sempurna. Syukuri dong gitu. Jangan didustakan nikmat kami itu. Jadi setiap subtema itu di akhirnya ada fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Iya. Jadi untuk penegasan saja. Oke, baik. Oke, Pak Edi, kita tutup dulu, kemudian gimana nih, mau langsung nanti tutup nggak? Untuk itu mari kita tutup dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas perhatiannya semua kami banyak mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.